Baiklah pecinta One Pride MMA Indonesia dimanapun Anda berada. Ini merupakan partai perebutan sabuk juara di kelas Featherweight Division 65,8 kg. Langsung saja kami perkenalkan kembali sang penantang dan juga sang juara bertahan. Bertarung di sudut biru, seorang fighter kelahiran Huta Sipan Simalungun, usia 28 tahun dengan tinggi badan 168 cm, menguasai disiplin boxing dan jet kundo dengan rekor bertarung 4 kali menang, 2 kali kalah. Fighter from Joglo Camp, Yogyakarta, please welcome the Hunter, Lamhut Sambonan. Dan juara bertahan kita kelahiran Ciamis, usia 26 tahun dengan tinggi badan 163 cm, menguasai disiplin Muay Thai dan Taekwondo dengan rekor bertarung 5 kali menang, 4 kali kalah. Fighter from Livre Brotherman, Bandung, please welcome Raging Bull Aib Saifuddin. Ketua juri kita malam hari ini Bung Max Metino dan Bung Linso Simanjuntak. Inspektor pertandingan Bung Francino Tirta. Juri 1 Soma, juri 2 David Strong, juri 3 Anthony Pajau. Wasit tentu saja Musari Aneta. Fighters, let's get it on. Fighters! Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Touch gloves. Kembali ke sudut. This is our title Juri fight satu. di kelas Juri dua. featherweight. Silakan Juri Bung tiga. Bram. Terima kasih Ovi. The main event of the evening antara perebutan gelar kelas featherweight antara Aib Saifuddin dan Lamhut Tambunan. Dan itu dia overhand yang sudah yang sering kita lihat. Oh, satu body kick tadi berhasil Body kick tadi. Ya. Ingat nih, yang kita lihat umumnya dari seorang Aib itu adalah serangannya dari yang kanan ini. Iya. Apakah Kembali. itu? Nah, menghadapi orang yang menghadapi southpaw, Ya. dia sepertinya ada tambahan tuh. Dia ke body kick tadi itu ya. Iya. Ada body kicknya. Tapi kaki kanan, pukulan kanan, itu kita sering lihat. Padahal sering pun membuka serangannya juga dengan kanan tadi. Ya. Di sini juga kita lihat mungkin dari segi jangkauan Lamhut tampaknya jauh lebih tinggi dan memiliki jangkauan yang lebih panjang ini Bung ya. Betul. Nah, dia ini dia 5 cm lebih tinggi. Betul. 168 lawan 163 cm. 5 cm height advantage, keunggulan dari tinggi badan. Dan belum lagi gini, Lamhut ini suka dengan southpaw ini, dia juga mukulnya sering pakai yang lurus. Pukulannya jab straight yang tinggi. Ya. Nah, jadinya dia bisa menggunakan reach advantage-nya tadi, keunggulan dari jaraknya dengan baik. Iya. Tentunya dengan ya jangkauan yang lebih baik ini juga merupakan satu kelebihan yang bisa didapat oleh seorang Lamhut. Dan kembali lagi apakah nanti akan lebih banyak permainan di bawah nih Bung sepertinya? Ya, kalau di bawah sepertinya itu jarang. Ini pasti akan satu Lebih banyak, hal yang baru, iya. terutama untuk Aib. Karena begini, Aib itu rata-rata kalau udah masuk ke clinch, dia akan disengage, dia akan keluar, dan kalau sampai ke bawah dia akan lebih banyak berdiri dan kembali ke posisi stand up. Stand up ya. Nah, Lamhut kalau masuk ke clinch dia bisa kadang ke bawah. Jadi yang akan mendorong untuk ke bawah itu kemungkinan adalah Lamhut. Lamhut, ya. Lamhut yang lebih banyak. Tapi kalau kita lihat nih, kemarin dia bisa menahan takedown dari Hafid. Apakah dia akan mau mencoba? Menurut saya rasanya enggak. Dan saya lihat ini fight ini kelihatannya akan lebih banyak, akan jadi stand up terus nih. Stand up fighting ya. Nah, Ya. tapi kelihatannya kita lihat Lamhut terus menyerang dari luar terus, dan ini dia si Aib harus segera menemukan jaraknya, menemukan ledakan. Nah, lihat tadi maju juga, dan dia yang saya suka tadi dia keluar, dia beating the step. Iya. Dan kadang juga kita lihat tuh tadi ada beberapa kali kakinya diinjak. Jadi menginjak kaki ya untuk Nganjuk kaki depannya. Betul. Supaya nggak bisa gerak. Nah ini dia, gunakan jaraknya terus.
Jaga jaraknya tuh. Nah itu dia, hati-hati itu nggak boleh. Tampaknya Ada eye poke, ada eye colok poke ya. mata, harus hati-hati. Fighter, sudah trap. Kau punya waktu 5 menit untuk istirahat, untuk memulihkan diri kamu. Oke, dokter. Kembali 5 menit. Ada pelanggaran seperti eye poke, colok mata Hati-hati, tadi 5 colok itu mata 5 ya. menit. Ini dia. Pukul dengan Pam. tangan tertutup. belum ya. Bukan ya, satu pukulan Hampir yang kena. belum. Ya. Itu dia. Oh ya itu dia ya Bung, tadi ya. Iya. Itu emang terutama dengan menggunakan glove MMA ini emang faktor petarung lebih Tangannya banyak kadang suka ini ya. menunjuk ke depan seperti itu yang Menunjuk ke menyebabkan depan. Nah, ya. tapi tadi sudah kelihatan tuh counter lewat Kau bisa gunakan dia waktu dia 5 menit. lewat ke bawahnya counter terus habis itu pada saat dia follow up-nya dia sepertinya tadi Lamhot mencoba untuk melakukan counter tapi jarinya terbuka tadi. Tidak ada kesalahan berikutnya. Kamu hati-hati dengan pukulanmu. Jangan dengan tangan terbuka, oke? Tangan tertutup, paham? Oke, dapat peringatan. Ya. Dapat peringatan Waktu belum cukup, kartu untuk ya. istirahat. Ya. Tidak ada kartunya. Nah, ini dan fight-nya akan segera mulai lagi. Dan ini dia. Apakah terjadi perubahan? Dari tadi sempat saya lihat Lamhot lebih menguasai ini ya, menguasai jaraknya. Jaraknya dan ya karena faktor jangkauannya juga lebih panjang dan dia lebih banyak melakukan serangan-serangan, terutama dengan menggunakan kaki ya Bung ya, menggunakan push kick, ke front kick kayak gitu ya. Jadi Push kick, front ya, kick, side ya, kick side juga. kick ya. Dia seperti terus berada di luar jangkauannya. Betul. Di luar jangkauan. Dia bermain dari luar terus. Ya. Oh ya, Oh, kembali masuk satu ya. straight ya. Nah ini yang harus banyak dilakukan oleh Oh, masuk lagi. Aep ya, yaitu ya Oh. terus menekan sebenarnya ya Bung ya. Mencari Iya, celah ya, dia mencari celah dan bertarung dalam jarak rapat ya. Ya ini baik sekali. Oh, Kembali pertama ya, Bung, kali ya. dia masuk. Satu takedown ya. Take down dari Aep. Ya. Jadi emangnya adalah salah satu strategi yang harus dilakukan oleh seorang Aep ya, karena jangkauan dari segi jangkauan dan selalu membawa pertarungan ke jarak yang lebih rapat saya rasa ini. Dan kembali lagi satu scramble yang cukup cepat dilakukan oleh Lamhot, itu berdiri dengan menggunakan cage. Dan di sini masih terus kedua fighter berada pada posisi clinch. Kita lihat sejauh ini double underhooks. Oh, kembali lagi satu underhook dilakukan, satu underhook berhasil didapatkan oleh Lamhot. Dan kembali lagi Dan ini dia. Tapi saya bilang justru poinnya bahwa dia bisa masuk ke sini. Ini sepertinya menurut saya ini seperti si Aep ini seperti menuju ke plan B-nya gitu. iya. Ya, Nah, karena kalau kembali- orang oh, sudah ya. masuk ke plan B, berarti dia sudah berpikir bahwa Oh, oke. primary plan-nya tadi itu yang rencana utama itu sepertinya dia sudah merasa ini harus ada adjustment. Udah ada adjustment ya, karena kembali lagi tidak banyak pukulan-pukulan yang atau tendangan yang dia dilakukan berhasil masuk, dan itu tampaknya Lamhot udah jauh lebih dominan pada saat dia bermain di atas seperti itu. Bung. Betul. Ya. Oke, dan itu tadi kita lihat ya, menyerang dari luar terus, Ya. jabnya lagi. Ya, di sini kita lihat ya. Satu Dan lihat tuh, dominan. tadi waktu mukul dari kiri, dia blok dia tahan dia Ya. blok pakai shoulder roll tadi itu ya. Ya, dan di sini kita lihat ya di menit-menit terakhir Fighter ready! Fighter ready! Aep terus menekan ya. Jadi saya rasa strategi game plan-nya yang harus dia lakukan adalah seorang Aep adalah ya, terus memberi penekanan ya Bung ya. Ya, dia harus menutup jarak Iya, gitu. menutup jarak, dan di situ juga ya Nah, kembali ini lagi dia, ya. dia sudah mulai Mas- menekan.
Dan yang Aep harus berhati-hati adalah kalau dia sampai kehilangan jarak untuk mundur dan menghindar tadi, kemudian dengan reach advantage-nya dari Lampot, dia bisa unload. Iya. Mulai dengan flurry-nya, dengan pukulan-pukulan, dengan tendangan, sementara dia tidak bisa memukul balik. Nah, itu yang akan jadi posisi yang berbahaya untuk Aep. Sepertinya masih terus tidak bisa menembus ya. Betul. Aep tidak bisa masuk ke dalam jarak pukulnya dia. Ronde kedua, masih ada ronde kedua, masih ada 3 ronde Masih ada lagi. 3 ronde lagi ya. Lebih, sorry maaf, 3 ronde lebih. Iya. Oh, Iya. sudah hampir. Low kick kembali. Nah, ini Aep juga lebih mulai menggunakan tendangan ke low kick yang dari lead leg-nya sudah banyak. Sudah mulai dipancing juga. Dan masih dia lebih banyak kelihatan mengejar poin deh dari tadi. Iya, betul. Dari lead leg-nya itu. Dia tendangan yang kanannya, yang serangan dari kanannya itu tidak terlalu banyak lagi naik. Iya, kembali. Masuk Oh, lagi. iya. Ya, itu tadi ya kombinasi yang dilakukan Aep. Sudah mulai ditambah ya variasinya. Tadi dengan kiri, apa tuh kaki. Kiri kemudian kanan. Kiri dan kanan. Tapi tetap saja ini dia Aep tidak sepertinya juga dia tidak terus dia hanya menyerang dari luar. Tapi kalau dia menyerang dari luar harus diingat nih. Oh, Ya. Baik, saya tapi berhasil dicek atau diblok ya. nah kembali Hot. kembali dia switch ke sebelah switch ke kirinya dan ini sepertinya serangannya sudah mulai ada ini ya, ada sudah membuahkan hasil nih sepertinya. Lihat perlahan-lahan sepertinya dia mulai terganggu tuh kelihatannya. Dan Iya, satu low kick Lampot sudah mulai terlihat terganggu dengan di kaki kirinya. Nah, Iya, kembali. dari tadi diterima, sekarang sudah sepertinya udah mulai kakinya sudah mulai diangkat gitu. Diangkat, ya. Nah, ini jadi hampir tadi jual beli sedikit. Iya, kembali lagi satu blok. Ya. Terus dilakukan Nah, ini dia. ya. Kaki tendangan ke depan, front kick, sorry maaf. Side kick. Side kick ya, tapi berhasil diblok oleh Aep. Aep terus melakukan circling ke arah keluar ya Bung ya untuk Betul. menghindari pukulan kiri dari Oh, Lampot ya, ini melakukan baik karena di seorang telak itu southpaw ya. masuknya. Tadi tendangan yang ada kemaluan. Kontrol. Ini ya dia Kembali satu sebetulnya low kick. mulai dia Lampot ini kan banyak tadi menggunakan side kick ya. Iya. Side kick dari lead leg dari kaki kanan ya. Ini sudah mulai agak berkurang nih. Betul. Sudah mulai kelihatannya sudah mulai berkurang. Diganggu terus nih Pak. Dia gimana caranya? Nah, Aep ini sepertinya dia terus mengganggu pakai lead leg-nya ya, low betul. kick, low kick. Iya. Dan Ya, ini akan lama-lama kan cukup berpengaruh nih pada footwork dari Lampot ya Bung ya, apabila dia tidak melakukan dan perubahan. kalau dia sudah tidak bisa kehilangan senjata yang jauh ini, Iya. sepertinya tujuannya adalah dia mau coba mengurangi efektivitas dari senjata jarak jauhnya Iya. untuk memancing Lampot bisa bermain lebih dekat. Betul. Untuk kemudian kalau Lampot bisa bermain lebih dekat, dia bisa menutup jaraknya juga lebih mudah. Betul. Nah, itu dia. Ya, satu straight kanan tadi baik sekali Betul. counter yang dilakukan oleh Lampot. Itu dia. Kombinasi. Ya. Dan ronde kedua sudah berakhir. Ini taktikal sekali nih. Permainannya ada Betul. ronde pertama kita lihat Lampot lebih
mendapatkan pukulan tendangan lebih banyak. Kemudian ada adjustment. Nah, adjustment kemudian di ronde kedua dengan tendangan dari kaki kirinya, pakai kaki kirinya, ke lead leg-nya tadi, yang biasanya jarang terlihat. Aeb jarang terlihat untuk memakai lead leg. Jadi biasanya banyak nendang dari power leg-nya tadi. Nah, ini jadi dia melakukan kombinasi kiri kanan, tapi kakinya yang kanan, kaki depannya Lamhot yang kiri sudah mulai terganggu. Habis itu dia terlihat juga nih sudah mulai bermain lebih dekat lagi kan. Begitu bermain dekat, overhand itu sudah mulai beraksi lagi, dan itu tadi sudah kena hooknya satu. Nah, kedua corner sama-sama melakukan adjustment. Kita pengen tahu nih cornernya mau melakukan adjustment apa di ronde ketiga. Nah, ini sebabnya kenapa namanya championship fight. Namanya championship fight, banyak tarik ulur, banyak juga perubahan strategi. Fighter ready! Fighter ready! Dan saya tidak bisa sabar lagi di ronde ketiga apa yang dilakukan oleh kedua fighter ini. Oke, masih terus sekarang tampaknya Lamhot yang terus menekan nih Bung. Apakah Aeb akan kembali satu serangan ke arah kaki kanan dari Lamhot. Kita lihat masih terus bermain dari jarak jauh. Terus dengan jabnya. Iya, kembali satu Lamhot dengan jabnya dia terus menjaga jaraknya. Masuk itu dia. Knees. Dan kemudian didorong dan kembali ke tengah. Tadi sepertinya saya pikir Lamhot akan melakukan knees lagi tambahan, tapi ternyata Aeb kemudian mendorong ya. Disengage dia. Counternya. Sekali. Masih harus berhati-hati. Nah, di sini terlihat ya Lamhot benar-benar sangat respect terhadap power yang dimiliki oleh Aeb. Iya. Dia sudah tahu berapa efektif pukulan overhand kanan itu. Counternya yang lebih banyak melakukan pukulan-pukulan yang dia harus cukup. Yang saya rasa Lamhot harus berbahaya pada saat dia melakukan serangan, entah itu tendangan maupun pukulan. Dia kembali lagi ya, pukulannya sangat cepat. Body kick lagi masuk. Satu kiri tadi Bung ya. Masuk tadi. Body kick lagi masuk dari Aeb. Iya, terus menekan kali ini double leg, single leg takedown. Dibawa ke bawah. Iya, baik sekali Lamhot terus. Awas ya. Awas ya. Awas. Iya, kembali berdiri dengan cepat. Awas. Hati-hati belakang kepala. Kita lihat apakah Jangan ada yang mencengkeram. Lamhot apakah Lamhot bisa membawa permainan ini ke bawah? Apakah bisa takedown? Tapi ini guillotine-nya sepertinya sudah. Guillotine choke. Coba dilakukan apa masih masuk tapi tampaknya tidak Bung. Iya. Luar biasa. Ini kembali lagi reset ke tengah. Dan terus juga dengan jabnya Lamhot terus mengontrol jarak. Dan Aeb berusaha untuk kembali Aeb sekarang menekan dan satu straight kiri tadi dilakukan oleh Lamhot, tapi ya masih terus menjaga jarak dua petarung. masih terus jab masuk lagi. Ya. Nah ini sepertinya juga dari Lamhot sendiri juga seperti ini sudah menemukan ritme ya. Iya. Dan tadi terlihat juga dia juga sudah melihat ritme dan dia sudah tahu kalau sudah mendekat. Dia tadi sudah masang tangan untuk ngeblok. Untuk ngeblok hook lagi. Persis itu hooknya.
low kicknya tadi yang masuk terus ya, lead leg yang dari kaki depan itu masuk jarang sekali di blok tadi saya. Jarang di blok, betul. Jarang di blok. Dan ini Iya. dan saya tidak tahu ini bisa bertahan sampai kapan. Sampai kapan ya, Sampai betul. kapan ya, ditendang. Dan ini Masih ada 2 ronde lagi ya, Bung. betul. Nah, masuk lagi dari Dari kombinasi Lamhot. pukulan yang baik ya dari Lamhot. Iya, 1 jab. Kembali, Bung. Masuk terus. Fake jab. Oh, Iya. hampir dihindari. Oh, kembali 1 low kick. Terus dilakukan oleh Lamhot. Terus, nah dalam kondisi seperti ini kita juga lihat nih, ini ini kita juga sebagai yang menilai pertarungan ini, kita juga sebetulnya bisa berarah kemana aja nih, bisa jatuh kemana aja. Kita Betul. di ronde bukan hanya itu, tapi kita lihat low kick tadi juga sebetulnya banyak yang mendarat dengan telak. Dengan Dan telak, itu banyak betul. poinnya juga. Betul. Sementara dari Lamhot sendiri juga tadi kita lihat terutama di ronde pertama ada juga nah ini dia nih pukulannya, tendangan boom. Iya. Dan ini yang dilanjutkan dengan knees-nya Iya, kita lihat dan kemudian disengage. Second Tapi tadi out. hampir saja overhand-nya masuk overhand-nya saja. masuk ya. Dan tadi kita lihat. Iya, masuk tadi. Yang saya Hook pikir kiri mau ya. dipojokkan tapi di stop tadi dengan pukulan hook kirinya. Iya. Benar-benar back and forth ini ya. Masing-masing ada momennya. Ada momennya ya. Ada momennya siapa Sejauh yang, ini ya. yang bisa memberikan damage. Tapi kedua-duanya benar-benar fight yang sangat seimbang. Iya. Nih. Dan kita masuk ke championship round. Ronde keempat. Oh, goyang tadi satu baru straight kanan saja. ya. Hooknya masuk dari Aep. Nah, kembali low kicknya. Sepertinya sudah mulai kelihatan ini, semakin terlihat terganggu ya. Iya. Oh, Tampaknya tadi ya ke arah cup itu, Bung. Karakap. Ya. Kedengeran banget. Kedengaran ya. Kita bisa lihat. Benar-benar cari Terutama kedengaran. apabila kita lihat pada saat tidak ada penonton seperti ini nih, Bung. Dokter. Itu bisa langsung kedengaran. Itu dia, semua Tidak ada tanpa distract. penonton, Ya. Saya panggil dokter. kita kedengeran impact-nya tadi, Ya. terutama yang kalau ke cup itu bisa tahu persis Ya. kena apa enggak. Betul. Terus ada itu juga terus ada juga pukulan-pukulan yang kencang ya. Iya. Yang Juri kencang 1. kalau telak itu pak. Nah ini dia kena. Juri 2. Iya, cukup telak ya, Bung ya. Juri 3. Persis di tengah. Iya. Yellow card. Silakan. Jangan ulangi lagi. Dapat yellow card. Langsung dapat yellow card ya, Bung. Wah ini ada dengan kembali nih. Fight yang seimbang. Gunakan waktunya, santai aja. Fight yang dalam Gunakan waktunya. yang mepet begini. Terus habis itu ada yellow card. Betul. Waduh. Ini bisa fatal ini. Bisa fatal, betul. Bisa fatal ini. Nah ini kita lihat lagi. Gunakan waktumu dengan baik. Boom. Ya, cukup Persis. persis ya. Persis. Cukup telak. Dan tadi dan sementara waktu sesudah ditendang tadi, sesudah mendarat, tadi dia ada 2 pukulan ya, saat ada 2 pukulan lagi mendarat. Betul. Gunakan Jadi, waktumu. Gunakan waktumu. Udah kehilangan poin, habis itu dapat 2 Dapat pukulan lagi, poin- kena pukulan 2 lagi. poin ada lagi poin lagi. Iya. Nah, itu satu momen yang kemudian bisa kehilangan banyak tuh Betul. poinnya. Dan itu bisa, kalau menurut saya itu bisa jadi satu, apalagi nih bayangin aja kalau misalnya terjadi satu split Santai aja, decision santai. gitu. Gunakan baik-baik. Atau bukannya split decision, bukan hanya Gunakan split, yang tapi baik. mepet gitu. Santai. Mepet poinnya ya. Terus ini ternyata yang kemudian membuat penilaian jurinya itu bisa membalikan keadaan. Keadaan, Wah betul. nyesek tuh.
kalau sampai ada. Kalau sampai kejadian. Tapi menurut saya ini tadi so far kita lihat nih low kicknya yang ke lead leg itu saya lihat, itu saya suka kali lead leg digunakan santai. Untuk kemudian supaya mengganggu, supaya jarak memaksa Lamhot untuk bermain lebih dekat. Waktu main lebih dekat tadi pukulan-pukulan hooknya juga sudah mulai menemukan sasarannya. Betul. Di ronde pertama waktu masih seger, masih belum pukulannya masih belum ganggu kakinya, dia bisa bermain dari jauh dan itu benar-benar nggak bisa disentuh. Nah ini dia, lanjut lagi. Langsung saja dan itu ada cut. Langsung ada cut ya Bung ya? Langsung sepertinya ada cut. Ya itu tepat di dahi ya atau di forehead ya? Tepat di dahi dan langsung saja di break lagi. Netral. Bener-bener tadi telak langsung kelihatan ya. Langsung ya? Kelihatan ada langsung menyebabkan robek ya Bung ya? Langsung pada saat melakukan saya rasa straight kanannya atau coba kita lihat ya. Ini dia masuk ya, ini kita lihat ya, straight kanan Bung atau ya overhand ya. Nah itu yang langsung Bung menyebabkan dia seperti dia scrape ya, dia nyerempet knuckle-nya itu yang bukunya yang sendinya itu knuckles-nya itu kemudian sepertinya nge-cut persis di dahinya. Dahinya betul. Tidak kena telak. Tidak kena persis tidak persis kena telak, tapi lebih banyak di jarinya ya. Iya, either di dahi atau di pelipis ya Bung ya. Tapi di sini belum. Ini kita lihat jelas lagi, ya. Masuk dan pelipis ini dia. Kanan mungkin. Overhand, boom, serempet itu dia yang membuat cutnya. Langsung saja, sepertinya dalam itu. Iya. Nah ini, ini kalau sampai dokter stoppage. Ini sampai dokter stoppage sayang ini. Sayang. Tapi sepertinya tidak ya Bung, asal selama tidak mengganggu penglihatan ya. Oh tampaknya. Baiklah, sebelum membacakan pemenang pertandingan malam hari ini, kami mengundang kepada Bapak Ardiansyah Bakri selaku Ketua Umum KOBI untuk naik bergabung dengan kami di arena One Pride untuk menyerahkan sabuk juara kemenangan kepada fighter pemenang. Baiklah. Wasit Musyari memberhentikan pertandingan di ronde keempat detik ke-50 dengan kemenangan TKO diberhentikan dokter menggunakan teknik striking. The winner tentu saja and still our One Pride MMA Indonesia Featherweight Champion Aib Saifuddin. Baik, pertama-tama selamat AF. Ini adalah pertama kali Anda mempertahankan gelar juara Anda ya, betul ya? Dan bagaimana perasaan Anda, sabuk ini tidak berpindah ke orang lain, masih tetap ada di milik Anda? Ya, yang pasti alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala udah memberikan kesempatan saya bisa bertanding malam ini dan terima kasih kepada ibu bapak saya di kampung Ciamis, teman-teman di Ciamis. Terima kasih atas doa dan dukungannya dan kepada para pelatih saya di Livre Brotherman, OZ BJJ, Coach Rico, Coach Ocha. Maaf, saya pernah mengecewakan Anda. Saya perbaiki kesalahan saya dan semoga ini menjadi penebus atas kecewa pelatih saya kepada saya. Alhamdulillah. Selain itu, buat saya
mungkin sabuk adalah tahta tertinggi di kelas saya, tapi buat saya pribadi sabuk bukanlah sebuah titipan yang besar, tapi saya lebih ke untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas saya. Mudah-mudahan di next pertandingan saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih semuanya, terima kasih One Pride, terima kasih. Baik, luar biasa sekali Ayep. Pak Ardi, mungkin apa yang Anda ingin sampaikan kepada Ayep atau bagaimana komentar Anda terhadap pertandingan tadi, Pak Ardi? Seperti yang kita selalu ketahui bahwa Aib selalu memperbaiki penampilannya setiap pertandingan dan kita lihat tadi. Dan seperti kita prediksi juga, jual beli pukulan telah kita lihat tadi dan itu sangat seru sekali. Dan terima kasih Aib, terima kasih Lamhot atas pertunjukan yang telah kalian berikan untuk kami semua para pencinta MMA. Baik, luar biasa sekali. Ayep, satu aja Ayep. Apa target Anda berikutnya di One Pride MMA Indonesia? Target berikutnya? Yang pasti saya akan berusaha bertanding lebih baik lagi. Itu aja. Bertanding lebih baik lagi. Kita akan sama-sama lihat nanti di pertandingan berikutnya dari Ayep Saifuddin. Sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk juara bertahan kita Ayep Saifuddin.